untuk mungkin adik-adik di luar sana ya yang bingung nih Pak, masa sih SMK Bakti Praja seberkompeten itu? Kira-kira untuk membuktikan itu sendiri SMK Bakti Praja itu sudah bekerja sama dengan pihak mana saja sih Pak untuk menyalurkan kompetensi anak-anak nih? SMK Bakti Praja Batang juga banyak program-programnya Mas. Oh iya, program apa aja itu? Misalnya ya, anak itu prestasi, peringkat 1 paralel, kita free kan uang SPP Widih, selama 1 semester. keren, 1 semester Pak? Iya. Serius? Iya. Berarti enak banget nih Pak kalau misalkan saya nih masih SMP nih, Iya. masuk SMK Bakti Praja di bulan Januari Februari nih, Iya. udah diskon 75%. Kalau saya 1 semester ranking 1 paralel, semester depan saya free. Iya, free, boleh. Free. Iya. SMK Palu Gada Mas. Apa Palu yang Gada. apa yang lo Palu mau? Gada, Pak. Apa yang lo mau kita ada. Woi, Iya. jadi serba ada Pak ya di Serba SMK ada. Bakti Praja Pak ya. Iya. Oke. Oke semuanya, Sobat Podcast ya. Episode pertama dari Obat Skabapra, obrolan asik tenan bersama SMK Bakti Praja. Tepuk tangannya semuanya. Oke guys, hari ini ya podcast pertama di SMK Bakti Praja nih. Podcast yang awalnya mau dibangun untuk sarana edukatif, ternyata banyak bercandanya. Ya, mau gimana ya yang namanya pembawaan Gen Z ya. Oke teman-teman, hari pertama langsung nih kedatangan tamu spesial dari SMK Bakti Praja Batang. Tepuk tangan semuanya untuk bintang tamu kita hari ini, Pak KS Rianto. Selamat datang Bapak di podcast Obat Skabapra, Pak. Oke. Obrolan asik tenan bersama SMK Bakti Praja. Ya, selamat datang juga Mas. Ya, saya Amri ya? Ya, Oh, betul. Atau biasa disapa si Mungil, Pak, sama Pak. Ya. Masa sih? Iya, Mungil saya. Oke, Pak. Banyak nih dari teman-teman yang mungkin belum kenal ya sama Pak KS ya. Saya manggilnya Pak KS atau Pak Rianto atau Pak Rian. Pak Rian aja ya. Oke, namanya gengsi sekali teman-teman ya. Ya. Pak Rian. Oke, Pak Rian mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semua pendengar di YouTube ataupun di mungkin Spotify nantinya ya. Oke, perkenalkan nama saya Rianto. Nama orang desa ya. Oh, iya. Saya dari Sama, Pak. Kota Pati. Pati, Pak. Iya. Orang Pati yang berkarir di Batang ini ya. Iya, betul. Lahir tanggal 31 Mei 1972. Istri 1. Masih 1 ya? Atau ada kemungkinan Bapak? Istri 1. Oh, anak 2. Oh, anak udah 2. Iya. Oke, teman-teman ya. Sebelumnya nih, Pak. Iya. Kan banyak nih yang di luar sana mungkin punya pikiran nih. Iya. Sebagai seorang kepala sekolah, Pak, di SMK Bakti Praja. Berat nggak sih, Pak? Ya, yang namanya pekerjaan ya harus dijalankan dengan santai, jangan dijadikan beban. Ada program-program insya Allah kalau disengkuyung semua warga di SMK Bakti Praja Batang, insya Allah cita-cita saya bisa tercapai. Oh, Iya. tapi nih Pak, udah berapa lama sih Pak Rian ini jadi kepala sekolah, Pak? Ini tahun kelima, Mas. Tahun kelima. Iya. Udah lama ternyata teman-teman. Jadi diangkat ditunjuk oleh Yayasan 20 Agustus 2020. 2020. Berarti ini kan periode kedua tahun kelima. Oh, iya. oke. Berarti periode kedua, Pak ya? Iya. Kayak DPR tuh, Pak, yang Iya. 5 tahun sekali, Pak. 4 tahun sekali, Mas. Oh, 4 tahun sekali? Iya. Oh, baru tahu ternyata 4 tahun sekali ya, teman-teman ya? Iya. Jadi nggak jadilah sama yang itu. Oke, Pak. Ini, Pak. Kalau di SMK Bakti Praja ini tuh biasanya tuh kegiatannya ngapain, Pak, selain mungkin ngordinasi sama guru-guru atau bercengkrama dengan siswa, itu ngapain aja sih, Pak, kegiatan kepala sekolah itu, Pak? Kegiatan kepala sekolah ya banyak sih, Mas Amri. Jadi pagi itu
mengikuti apel pagi halaman dulu kan. Oke, ada apel Nah, pagi Pak ya iya, di SMK apel Bakti pagi. Praja ya. Oh. Namanya pagi. Oh, Pegi. Apel pagi kan. Oke. Dengan Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah terjadwal. Kemudian setelah itu puter kelas, barangkali ada yang kelas yang kosong, Oh. saya masuki. Mungkin guru yang jam itu kok belum masuk ya dihubungi kenapa alasannya, sehingga kelas itu bisa terkondisi dengan baik. Oke, berarti tidak ada jam kosong Pak ya di SMK Ya. Bakti Praja Pak ya. Zero jam kosong. Zero jam kosong. Jadi buat teman-teman yang menganggap Bakti Praja banyak jam kosong. Oh tidak ya teman-teman. Sorry. Berita di luar itu sangat-sangat hoax sekali ya. Iya. Kalau teman-teman menemukan murid-murid dari Skabapra itu bolos, berarti bukan ini Pak ya, bukan apa ya istilahnya ya. Lebih mudahnya berarti apa Pak ya? Bingung Pak. Saya bahasa diplomatisnya apa Pak berarti Pak kalau anak-anak bolos itu Pak ya? Apa ya? Bolos ya. Tapi apa ya? Ya rumor mungkin. Oh rumor ya. Iya. Oke rumor. Kesan jelek dari SMK Bakti Praja itu kan anaknya suka bolos, ya. suka merokok. Tapi itu nggak terjadi Pak ya di sini ya. Ya, yang namanya anak remaja harus kita edukasi Mm-mm. bahwa itu adalah hal yang tidak baik untuk keberlangsungan untuk masa depan mereka. Maka harus kita edukasi pelan pasti insya Allah SMK Bakti Praja Batang kita patahkan apa ya, Stigma ya. iya betul. Ngomong-ngomong soal ini nih Pak, visi misinya dari SMK Bakti Praja itu apa sih Pak? Kalau ya teman-teman visinya mau tahu, kan mencetak generasi insan yang ada di SMK Bakti Praja Batang agar berkarakter akbar. Akbar. Apa itu Pak? Akbar itu akhlak mulia, Akhlak mulia. kompetensi, Oke. kemudian akbar B-nya berdaya saing, Berdaya saing. kemudian A-nya andal dan mempunyai ragam keunggulan. Oh, Iya. Oke ya teman-teman ya. Itu visi ya Pak ya. Iya, visi, iya. Visi dari SMK Bakti Praja teman-teman ya. Berakhlak Mulia, mulia, berdaya saing, kemudian apa lagi Pak? kompeten ya, akbar Ya, kan akbar. kompeten, Oke. berdaya saing, andal dan ragam keunggulan. Ragam keunggulan. Iya. Untuk mencapai visi nih Pak, Iya. SMK Bakti Praja kan tadi dikatakan berakhlak Pak ya, Iya. berakhlak, terus kan berkompetensi. Itu usahanya dari pihak kita sendiri nih dari Iya. sekolahan ini sudah diwujudkan dalam hal apa aja sih Pak? Oh ya, jadi pertama saya mengumpulkan tim manajemen Mas Amri. Oke. Jadi tim manajemen itu terdiri dari penjamin mutu, kemudian empat waka, kemudian kakom, KTU, kemudian bendara induk kita kumpulkan. Kemudian kita mempunyai gagasan seperti ini loh. Oke. Ada masukan-masukan, terus setelah jadi kita sosialisasikan ke semua siswa. Dan Bapak Ibu guru. Kemudian setelah itu sosialisasikan, kita pasang visi misi di tempat-tempat yang strategis agar anak-anak itu bisa membaca dan bisa memahami. Kemudian program-programnya kita sampaikan lewat apel pagi, apel sore, kemudian briefing atau rapat-rapat pada momen-momen tertentu. Iya. Jadi program-program itu kita saring dari beberapa Bapak Ibu guru dan dari siswa juga, dari OSIS. Jadi tidak mutlak dari kepala sekolah ya. Nah, kemudian kita wujudkan dalam sebuah buku program kerja tahun pelajaran sekian sampai sekian. Jadi itu kita evaluasi terus Mas Amri. Oh, evaluasi terus. Kalau ini sukses, tingkatkan. Kalau belum, apa yang harus kita benahi. Pak. iya benahi agar visi itu bisa tercapai. Iya. Kemudian poin yang berkompetensi Pak di SMK Bakti Praja ini sendiri ada berapa kompetensi sih Pak kalau kita boleh tahu nih Pak? Oh, kita ada empat kakak ya. Oke. Kompetensi kalian yang paling tua itu adalah teknik mesin industri. Paling tua itu. Iya, paling tua. Kemudian setelah itu ada TKR, ada teknik kendaraan ringan, Teknik kendaraan. kemudian teknik sepeda motor, dan yang paling
bontot Oh, paling bontot ya. dan semoga nanti punya adik ya. Oh ya, semoga Pak Iya. punya adik ya. PPLG. Iya, jurusan baru. Ya, kita baru merintis agar pengelasan itu ada di SMK Bakti Praja Oh, Batang. welder berarti, Pak, Iya, ya. betul. Oke. Ini Pak, untuk mungkin adik-adik di luar sana ya yang bingung nih Pak, masa sih SMK Bakti Praja berkompeten itu? Kira-kira untuk membuktikan itu sendiri SMK Bakti Praja itu sudah bekerja sama dengan pihak mana saja sih Pak untuk menyalurkan kompetensi anak-anak nih, misalkan yang TSM atau TKR atau bahkan mungkin tadi apa Pak yang paling PPLG. Oh, PPLG ya, Iya. itu mungkin kita itu sudah bekerja sama dengan apa aja sih Pak? Kalau Oke. boleh tahu? Kalau teknik mekanik industri itu udah bekerja sama dengan ini ya apa PT Sinergi Metal yang ada di Semarang. Oke. Kemudian Gede besar itu Pak ya. iya, PT Primatek juga, kemudian Primatek. Mikimoto. Oh. Ya, banyak sekali ya kalau di MI. Kemudian kalau TKR itu kita fokus ke Isuzu. Isuzu Pak. Iya. Pabrikan besar itu Pak. Ya? Betul. Kemudian kalau teknik sepeda motor Yamaha. Oh, oke. Banyak alumni dari SMK yang sudah bekerja di bengkel-bengkel resmi yang ada di Yamaha sepanjang Pantura ini. Kemudian yang PPLG ini bekerja sama dengan Axio dan punyanya Mas Pandu dari Semarang yaitu PT Krokodik ya. Oh, Krokodik. Iya, itu program pemrograman. Oke. Iya. Berarti baru itu Pak ya yang Iya, krokodik ya. krokodik iya. Sehingga harapannya dengan banyak bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, anak-anak yang lulus bisa terserap ke perusahaan Ke tersebut, perusahaan-perusahaan iya. besar. Di samping bekerja wirausaha atau yang melanjutkan. Iya. Kan SMK bisa MBG, Mas. Oh. Maaf. PMB kok MBG. Salah sebut ya teman-teman. Iya. Karena barusan kita menerima MBG. Iya, menerima MBG. Memang kita sekolah yang menerima MBG Pak ya. Iya, betul. Sekolah yang menerima MBG teman-teman ya. Jadi PMB bekerja sama melanjutkan dan wirausaha. Oke, berarti Agar Mas cair ini boleh diminum ya. boleh monggo Iya. Pak. Ini ada gelas dari produksi kita Pak dari teman-teman desain Teva grafis ya? Iya, dari Teva. Cacing Factory. Betul. Kopinya enak nih Mas Amri. Wah, enak sekali Enak. Pak. Ini Iya. white coffee Pak ini. Jangan menyebutkan merek lo ya. Oh iya, saya lupa Pak. Itu kan white yang itu, kali ini white yang beda. Iya, ini Teva, produk Teva SMK Bakti Praja Iya Batang. betul. Oke. Monggo Pak boleh diminum. Selain Ah, ada mantap. gelas nih Pak, kita Iya. juga produksi soal kalender. Oh ya, boleh. Ada Yang mau lagi. pesan ya? Iya, kadang kita juga bikin kursi juga sih Pak kayaknya di Siap. TMI ya. Tralis. Ya, tralis, Kanopi, pagar, Oh, iya. banyak kali Pak ya produknya ya. SMK Palu Gada Mas. Apa Palu yang Gada. apa yang lo Palu mau? Gada, Pak. Apa yang lo mau kita ada. Woi, Iya. jadi serba ada Pak ya di Serba SMK ada. Bakti Praja Pak ya. Iya. Oke, termasuk manusia yang satu ini ya yang yang nggak jelas ya guys. Ya. Oke Pak, ini Pak, kalau Pak, saya pengen bertanya Pak. Kalau ada guru nih Pak yang agak nyelewang ya seperti saya ya Pak ya. Ya. Bagaimana sih Pak cara mengatasinya Pak sebagai seorang kepala sekolah gitu loh Pak? Gitu ya. Maksudnya guru yang apa ya? Yang agak Agak lain gitu. lain ya. Beda dengan yang lainnya ya. Iya, agak lain gitu. Oh ya, yang pertama kita panggil Mas Amri. Oh, panggil dulu. Kita dudukkan. Oh, Kita apa ya namanya coaching. coaching. Apa sih? Misalnya Mas Amri kok sering terlambat. Itu Pak saya Pak sering saya. Apa permasalahannya kok sering terlambat? Nah, terus kita berikan pemahaman. Kita itu berada di dunia pendidikan. Jadi yang namanya guru itu harus digugu dan ditiru. Oke. Nah, kalau kita sebagai guru kok ngajar terlambat, lah seperti apa nanti muridnya? Nah, dari edukasi itu, insya Allah kita sadarkan, kita berikan pemahaman, insya Allah bisa lah kita Bisa. ajak bekerja sama menjadi SMK yang hebat dan unggul. Iya. Berarti untuk menjadi sekolah yang hebat itu dari gurunya sendiri itu dibenahi Pak ya. Betul dibenahi dari PTK kita benahi satu persatu. Yang baik kita tingkatkan lebih baik, yang belum baik kita tingkatkan agar menjadi lebih baik. Baik lagi, Iya. oke. Pak dengar-dengar nih Pak kemarin habis masuk TV nih Pak kalau nggak salah ya saya Iya. ya. Masuk TV nasional lah ya dengan tagline retreat di SMK Bakti Praja Batang. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak nih tujuan dari retreat itu yang Bapak harapkan itu seperti apa sih Pak di SMK Bakti Oh Praja? ya.
Tujuan retreat kan tadi visi sudah saya sampaikan di depan Mas. Iya, Jadi kita akbar membentuk itu ya. karakter ya, Iya, karakter karakter. insan yang ada di SMK Bakti Praja Batang mempunyai karakter akbar. Itu akhlak mulia, kemudian kompeten, berdaya saing, andal dan ragam keunggulan. Dengan adanya retreat itu, dengan kerjasama dengan Kodim 0736, harapan dari SMK Bakti Praja Batang adalah membentuk karakter anak-anak itu agar bersahaja dan peduli. Oke. Jadi dari visi itu kita breakdown tagline karakter di SMK adalah bersahaja dan peduli, yaitu beriman, bersahabat, andal, siap kerja dan tentunya peduli terhadap SMK Bakti Praja Batang. Nah, kedisiplinan harus dibentuk, memang harus kita paksakan Mas Amri. Oh, harus Iya, dipaksa, Pak. harus dipaksa. Karena disiplin itu identik dengan harus dipaksa, sehingga dengan program itu dengan dipaksa, insya Allah dari pengalaman, dari ilmu dari Bapak Kodim nanti bisa diterapkan sedikit demi sedikit dan insya Allah anak-anak kita enjoy bisa Pak. menikmati Iya. ilmu dari Bapak Kodim tersebut. Kemarin juga saya lihat tuh Pak, yang waktu di retreat tuh banyak kok anak-anak kita yang ternyata enjoy banget tuh Pak, menikmati retreat. Lah ini kedepannya nih Pak, ada lagi nggak sih Pak retreatnya Pak? Kita programkan nanti setiap 3 bulan. Oh, setiap 3 bulan ya. Kita undang dari Bapak Kodim, dari Bapak Kodim ya, Iya, Bapak 0736 untuk memantau seperti apa perkembangan yang dibentuk lewat retreat tersebut. Ya. Oke. Harapannya ya tadi Mas, karakter yang bersahabat dan peduli, beriman dan peduli tadi. Ya. Kalau dari retreat kemarin Pak, Bapak sudah menilai ada perubahan nggak Pak dari anak-anak kita Pak? Perubahan banyak sekali. Banyak sekali ya. Tadi aja saya lewat, siap Pak Kepala Sekolah. Wih, Itu ya kan. tiba-tiba langsung siap Pak, siap salah gitu ya kan. Siap salah gitu kan. Iya. Terus punya yel-yel tiap kelasnya. Oh, punya yel-yel sekarang, Iya, Pak, ya. kemudian pada saat apel sore itu wah, luar biasa semangatnya. Oke. Itu kan membentuk jadi generasi Gen Z Gen-Z yang punya semangat yang luar biasa agar penduduk di Kabupaten Batang, generasi di Kabupaten Batang tidak menjadi penonton nanti di KITB. Iya kan? Oke Pak, Iya. benar sekali. Kita kan kedatangan KITB itu Pak, Iya. proyek yang besar Pak ya dari negara. Berarti kita juga sekolah menyiapkan anak-anak untuk Betul, sana Pak. iya. Ya itu lewat karakter itu harus Lewat kita siapkan. karakter, Iya. ya, mendisiplinkan anak-anak supaya Iya. mereka terbiasa di dunia kerja dan dunia Industri. Karena karakter kan lebih tinggi dari ilmu, ya kan. Betul Iya. Bapak. Ilmu bisa dicari tapi karakter dan adab itu susah, untuk iya. Harus diasah kita lagi. berikan pemahaman kepada anak-anak tersebut. Betul. Iya. Pak, saya ada game cepat Pak. Apa itu? Gini saya kasih pertanyaan ke Bapak, Bapak harus jawab dengan cepat dan jujur mungkin ya. Oke, Pak Rian, Oke. memilih guru telat atau siswa telat? Siswa telat. Siswa telat. Iya. Oke. Milih guru jam kos apa guru tertib? Memilih guru tertib. Guru tertib. Siswa bolos atau siswa berprestasi, Pak? Siswa berprestasi. Berprestasi. Oke, jawabannya sangat berpengalaman, Pak ya, mencerminkan yang 5 tahun ini, Pak ya. Iya. Oke. Berarti sangat-sangat apa ya, Pak ya? Menguntungkan, Pak ya, kalau mendaftar di SMK Bakti Praja, Pak ya. Selain ada 4 jurusan yang sudah bekerja sama dengan industri yang besar, terus juga kita menerapkan retreat sebagai pembentukan karakter dan sebagainya. Terus Pak, harapan Bapak nih untuk tahun depan nih mungkin kepada adik-adik ini, biar supaya mereka tertarik Pak untuk ke SMK Bakti Praja itu, Bapak mengharapkan yang bagaimana? Oke. Halo, para alumni SMP ya, silakan gabung di SMK Bakti Praja Batang. Jangan ragu dengan SMK Bakti Praja Batang, Mas Amri. Sekarang banyak programnya ini. Oh, oke. Ya kan, mulai Januari ini ada diskon 75%. Oh, diskon 75% Iya. Pak. Dari Serius ini Pak. serius dari sumbangan institusi pengembangan institusi di SPI-nya. SPI-nya. Kemudian bulan ke depan 50%, bulan keempat lagi 56,
25% dan seterusnya. Dan di SMK Bakti Praja Batang juga banyak program-programnya, Mas. Oke, program apa aja itu? Misalnya ya, anak itu prestasi peringkat 1 paralel, kita free kan uang SPP Wih, selama 1 semester. keren, 1 semester Pak? Iya. Serius? Serius. Udah pendaftaran pertama 75%. Kalau ranking 1 paralel bebas SPP 1 Iya, itu kan nanti diperoleh pada saat anak itu terima raport di kelas 10 kan. Iya. Ya, seperti contohnya Mas Febrio. Oh, Mas Febrio alumni itu Pak, Alumni ya? sekarang kerja di Mikimoto. Itu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 dia free terus. Free terus Pak. Ya, terus ada juga yang Mas yang PPLG. Siapa namanya ya? Bayasid. Ya, Bayasid. itu juga free SPP karena dia peringkat 1 paralel. Wih, keren. Keren, jadi kan bisa membantu orang tua. Tuh. Ada juga program beasiswa Ada yang beasiswa yang juga. tidak mampu tentunya, ya kan? Oke. Kita berikan kuota ya sekitar 15 anak yang tidak mampu. Kemudian ada juga program Marbot. Marbot. Jadi apa itu Pak program? Marbot itu anak-anak yang ini yang sering tulan ke musola masjid, Oh, sering ya kan? main ke masjid. Iya, dia misalnya mau ada, kita fasilitasi di sini. Oke. Silakan adzan di musola, kemudian sambil berbersih, kita berikan juga uang komite selama 1 semester. Oke. Dengan catatan tapi musolanya menjadi bersih. Oh. Kan berarti kan karakter juga tuh, Mas. Iya, betul. Akhlak betul. mulia, ya kan? Akhlak yang Jadi mulia. di sini juga belajar, juga akhiratnya juga dapat. Gitu. Berarti enak banget nih Pak kalau misalkan saya nih masih SMP nih. Iya. Masuk SMK Bakti Praja di bulan Januari Februari nih. Iya. Udah diskon 75%. Kalau saya 1 semester ranking 1 paralel, semester depan saya free. Iya, free, boleh. Free. Iya, ditunjukkan dengan keterangan dari SMP asalnya. SMP asalnya, oke keren banget ya teman-teman ya. Rugi banget loh kalau nggak daftar di SMK Bakti Praja ini. Kemudian kalau ada ini yang hafal Al-Qur'an kita bebaskan juga. Oh, ada Hafiz juga. Hafiz juga, iya, iya. Kemudian kalau punya prestasi tingkat nasional, internasional ada beasiswanya juga, ada rewardnya. Prestasi yang nasional ataupun internasionalnya dalam bentuk yang akademis atau non akademis? Iya, yang akademis boleh, yang non akademis juga Non-akademis boleh. pun juga Iya. dapat, Pak, ya? Iya, makanya anak-anak lulusan SMP ndak usah bingung ya. Iya. Ndak usah ragu daftar di SMK Bakti Praja Batang. Berita-berita di Betul, luar, Pak, iya. ya. Kita ternyata banyak banget Pak programnya Pak ya. Saya Iya. baru tahu loh Pak. Oh. Gitu, Pak. Saya mencermati di sini kayak, kok ini anak-anaknya tertib gitu kan. Mereka kalau sama guru punya respect, tapi ternyata memang sudah diprogram Pak ya Iya. dari bawahnya ya, dari awalnya. Betul. Oke teman-teman ya, nggak usah ragu lah ya. Kapan lagi coba diskon 75% tuh SPI. Kalian pinter, akademis maupun non akademis dapat beasiswa. Keren, Cakep. Mas, ya? Keren banget Pak. Ini saya baru menemukan di sini Pak daripada yang sekolah-sekolah yang lain. Mungkin kalau kita merujuk pada negeri kan mereka tetap daya saing tinggi kan Pak. Tapi Iya. kan jarang yang memberikan beasiswa sebanyak ini. Itu rumah tangga kita, Mas ya. Jadi agar kita mendapat kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Batang harus pinter-pinternya memberikan program-program solusi agar yaitu trust di depan bisa dipercaya. Kepercayaan dari masyarakat Iya. Batang Pak ya. Makanya harus banyak program-programnya, kemudian bagaimana mencetak generasi yang berkarakter tadi. Iya. Oke Pak, kayak saya minum dulu Pak. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya. Hangat-hangat ya, nih ya. Hangat ya. Iya. Ini enak banget. Hangat banget. Oke, di episode pertama Pak ini kan podcast nih Pak kita. Iya. Ada harapan tersendiri nggak Pak di podcast di SMK Bakti Praja, mungkin dalam penyaluran aspirasi dari anak-anak atau apa Pak? Iya. Oke Mas Amri, dengan adanya podcast ini bisa membantu di digitalisasi ya. Digitalisasi. Terutama generasi sekarang Nggih. itu kan anak itu banyak ini beralih ke HP ya. HP betul Nah, Pak itu. jadi di samping
agar program-program yang ada di SMK Bakti Praja Batang itu bisa sampai ke anak-anak. Nah, dengan program ini juga nanti bisa melatih anak-anak itu untuk bisa pinter ngomong ya, pinter Public speaking. Pak, betul, ya. seperti Mas Amri ini kan. Oke. Nah, jadi nanti sasarannya anak-anak juga nanti bisa dipanggil di podcast ini, Mas. Oke, bisa. Ya, anak-anak yang prestasi sehingga bisa apa ya menyampaikan pesan dan kesan bahwa SMK Bakti Praja Batang itu sekarang berbeda loh dengan SMK yang dulu. Oh iya. Yang stigma masyarakat itu Pak, Yang jelek, ini ya, yang jelek-jelek. Sekarang kita Bakti Praja baik loh gitu. Nah, itu kan lewat podcast seperti ini ya. Seperti punyanya podcast siapa, Mas? Yang terkenal? ada itu ya Om Botak ya. Iya. Harapannya sih kalau mungkin ya insya Allah tercapai Pak ya. Amin, amin, amin. Doa kita semua Ya, nih ya amin. kan. Juga mungkin support dari Pak KS ini ya, Ya. teman-temannya. Podcast ini ada berkat Pak KS ternyata ya, teman-temannya. Yang penting Mas Amri harus komitmen. Oke. Kan harus ini apa ngopeni SMK Bakti Praja Batang. Iya pasti Pak ya. Oke teman-teman, episode pertama nggak usah panjang-panjang ya teman-temannya. Karena apa ya? Pada intinya adalah stigma-stigma buruk yang dulu-dulu mungkin dibangun terdahulu kita itu bisa terhapus secara perlahan teman-teman. Betul, Mas. Iya. Betul. Tidak bisa frontal. Betul. Tidak bisa yang namanya perubahan itu langsung Pak ya, instan. Ini sudah kita buktikan ya teman-teman di SMK Bakti Praja Batang dengan di bawah pimpinan Pak Rian ya. Ya. Ini kita juga yang sebelum-sebelumnya mungkin saya belum tahu Pak ya karena saya baru join juga. Oke. Tapi yang jelas saya merasakan memang SMK Bakti Praja ini agak berbeda dengan mungkin angkatan kakak-kakak saya yang sebelumnya karena kakak saya kan juga alumni sini Pak. Oh iya. Tapi itu tahun ya udah tahun 45 mungkin Pak ya. Itu aja. Oke teman-teman, close statement adalah seburuk-buruknya kita di mata orang lain belum tentu kita buruk di mata yang maha kuasa. Saya si Mungil dan bintang tamu kita Pak Rianto. terima kasih telah mendengarkan obrolan ocehan kita ya yang Oke, sebelum ditutup boleh. Oke, Ya. boleh Ya. Pak mungkin Pak. Oke, warga Batang dan semuanya yang ada yang menyaksikan podcastnya SKB Batang ini asik tenan. Ya. Oke Pak. Ayo jangan ragu untuk mendaftar di SMK Bakti Praja Batang. Kita beda loh dengan SMK yang lainnya. Ya, saya tunggu. Oke. Oke. Mungkin episode 1 cukup itu Pak ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak kasih nih. Kita tahu Bapak kan sibuk banget ya kan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak di Obat Skabapra, obrolan asik tenan bersama SMK Bakti Praja. Bye bye semua.